Kalau difungsikan dengan benar, ini sebetulnya manfaatnya bisa untuk menjaga kesehatan jantung dan mengendalikan kolesterol. Tapi ibu-ibu di rumah pasti taunya buat sayuran kan, di sayur di balado gitu. Nah, di Bengkulu ini terong dibuat manisan. Lihat liputannya nih. Bener banget, Bams. Sebelum diketahui manfaat terong, dulunya selama ratusan tahun, tanaman ini hanyalah tanaman liar saja, pemirsa. Baru deh abad ke-5, tanaman terong dibudidayakan sampai sekarang. Oke, sekarang kita proses bikin manisannya ya. Bahan-bahannya nggak banyak kok, hanya gula, kapur, sitron, dan vanili. Nah, yang namanya terong itu sebetulnya sudah eksis dari tahun 1500-an. Tapi orang Eropa sendiri dulu menganggap ini tanaman atau buah yang beracun. Makanya dia nggak dikonsumsi. Tapi orang Amerika sendiri bahkan sampai di abad ke-20 dia menjadikan terong sebagai penghias aja di atas meja gitu. Kalau di sini Bu, eksisnya kapan nih Bu manisan terong Bu? Mulai tahun 2000-an udah ada. Karena dulu bahan bakunya banyak ya. Daripada bikin sambal aja cuman di sayur tapi banyak terbuang. Nah, setelah itu kita ada pikiran daripada mubazir, kita coba-coba bikin manisan terong. Terong yang bagus untuk diolah jadi sayur maupun manisan adalah terong yang masih muda. Dan kalau dipegang atau dipencet nih masih terasa kepadatannya alias gak lembek. Terus warnanya masih kelihatan bagus dan gak ada bintik-bintik hitam atau coklatnya. Air kapur ini gunanya buat apa Bu? Buat biar kalau dimasak dia nggak lembek. Nah, itu pengerasan kalau udah direndam sama air kapur. Biar nggak jadi bubur, biar karena dia sifatnya akan hancur kalau begitu dimasak. Jadi pakai air kapur dulu gitu. Semuanya nih Bu? Iya. Alright. Nah, ini kan akan dibiarkan selama 1 malam supaya dia lebih memadat gitu ya Bu ya. Iya. Dan juga getah-getahnya hilang. Lama dong Bu, saya ngapain dulu dong? Proses berikutnya adalah memasak gula menjadi karamel. Iyalah, namanya juga bikin manisan, masa nggak ada gulanya sih? Tapi dulu ya, sebelum gula ditemukan, orang China kuno, Yunani, dan juga Romawi kuno menggunakan madu untuk membuat manisan. Dulu, manisan sengaja dibuat untuk mengawetkan bunga dan buah. Juga karena pengen cemilan yang manis-manis. Ini harus terus diaduk ya, supaya nggak gosong. Ini bisa kalau masaknya benar itu tanpa pengawet, tanpa yang dilarang itu bisa 6 bulan. Oh, tinggal dulu. Kalau sudah dikasih air, jangan diaduk dulu ya pemirsa. Biarkan dulu airnya meresap bersama karamelnya. Baru deh aduk lagi. Bu, ini kan sebetulnya pakai air nih. Iya. Kalau misalnya airnya dicampurin sama gula dari awal, terus digoreng kayak gini boleh nggak? Boleh, tapi warnanya kurang bagus. Oh. Kalau di karamel dulu warnanya bagus mengkilat. Oh, memunculkan warna supaya Warna. mengkilat begitu ya. Penambahan sitron dan vanili dimaksudkan agar manisan menjadi kenyal sekaligus memberi rasa dan aroma. Bams, ngapain lagi nih? Ya udah, tinggal taruh aja terongnya. Ada cerita nih Mbak, zaman dulu orang-orang Tionghoa itu menggunakan terong buat mengkilapkan gigi mereka. Katanya sih biar kelihatan putih gitu, tapi hasilnya jadi keabu-abuan mengkilap gitu. Aneh ya. Terus gagal dong Bams. Ya iyalah gagal. Emangnya Mbaknya mau giginya warna abu-abu? Terong bisa terus diaduk atau dibiarkan matang sampai 4 jam lamanya. Daripada kelamaan, kita pindah ke penggorengan yang sudah siap aja ya. Nah, manisan yang benar seperti ini pemirsa. Kadar airnya sudah mulai berkurang dan si terong mulai memadat. Tapi belum selesai, masih ada proses penjemuran. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dia harus dijemur selama 3 tahun. Lama banget Bams, 3 kali sabar, lebaran sabar. dong. Cuma 3 hari aja kok, supaya dia kadar airnya berkurang dan jadi kering sempurna. Ini sebetulnya udah bisa dimakan sih.
cerita rasanya nanti ya, soalnya saya mau makan yang hasil jadinya. Ada di dalam. Proses penjemuran ini membutuhkan kebaikan dari sinar matahari ya pemirsa. Karena benar-benar alami. Kalau panas lagi terik, maka semakin cepat pula kering si manisan. Jadi siap dikemas deh. Iya, oke, saatnya icip-icip, Bu. Cobain ya. Ini nih yang udah siap di packing. Kalau saya merem kayak gini, terus nggak dikasih tahu ini dari terong, saya nggak bakalan tahu. Kenapa? Karena rasa terongnya itu udah nggak berasa. Manis, asam, ada sedikit rasa pahit tapi tersemarkan sama asam dan manisnya gitu. Pasti sih enak. Dan ada varian lain yang diciptain sama Buga di sini yang coklat. Be, kalau coklat semua juga pasti mau ya. Bu, saya cobain yang ini boleh ya? Rasanya lebih enak. Saya lebih favorit yang ini. Rasa asamnya tersamarkan sama coklat, tapi ada kenyal-kenyalnya, enak. Asamnya sedikit berasanya. Saya favorit yang inilah. Dan yang pasti nih ya pemirsa ya, kalau mau tahu ya, di Korea itu terong yang dikeringkan dia bisa menyembuhkan penyakit sakit pinggang atau nyeri-nyeri yang lainnya. Sementara kalau secara general kan dia sebetulnya bisa menyembuhkan penyakit campak atau cacar gitu ya. Waduh, sebetulnya banyak banget manfaat terong. Kalau saya buat cemilan aja, makan lagi. Palingan Bams buat penyakit lapar. Banyak tahu aja. Enak yang coklat. Enak.